Wah, Patrick, kau tahu kadang-kadang kau banyak merencanakan sesuatu yang istimewa tetapi tidak berhasil. Tidak, tidak. Demikian Makarel, di sini memangnya sangat panas atau kenapa? Uh, Ya, 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 Valentine, ya, ya, Valentine, ya, ya, Valentine, Patrick, Patrick, Valentine, Valentine, tunggu, Patrick, tahan, Patrick, tunggu, Patrick, Patrick, tunggu, Patrick, Patrick, ini Valentine. dia. Oh, apa itu? Salaman, salaman yang bersahabat. Salaman. Jadi itu hadiahnya. Kau memberiku salaman. Sebuah salaman bersahabat. Selamat Hari Valentine, kawan. Oh, hmm. Setelah menonton video tadi, dapat terlihat bahwasanya Patrick tidak begitu senang ketika mendapatkan hadiah salaman dari SpongeBob. Menurut kalian, apakah layak seorang Patrick mendapatkan sebuah hadiah salaman dari SpongeBob? Dari banyaknya pilihan hadiah, apakah pantas SpongeBob memberikan hadiah hanya berupa salaman kepada Patrick? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terciptalah konsep sistem pendukung keputusan. Dengan adanya sistem pendukung keputusan, kita dapat memilih pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif pilihan. Akan tetapi, sistem pendukung keputusan hanya menawarkan pilihan berdasarkan data dan informasi sebelumnya. Sistem pendukung keputusan hanya menawarkan pilihan, bukan menentukan pilihan yang harus Anda pilih. Sekarang bayangkan jika kalian adalah SpongeBob dan menggunakan sistem pendukung keputusan. Hadiah apakah yang akan kalian berikan kepada Patrick di hari Valentine? Apakah coklat, bunga, mobil, ataupun rumah? Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Yang pertama, metode decision tree, yang mana jika Patrick suka bunga dan kalian bisa memberikan bunga, maka bunga termasuk pilihan yang bisa kalian berikan kepada Patrick. Jika Patrick tidak suka bunga ataupun kalian tidak mampu untuk memberikan bunga, maka bunga tidak masuk pilihan untuk diberikan sebagai hadiah kepada Patrick. Decision tree menggunakan konsep jika maka yang bernilai true or false, yang mana mungkin penilaian tersebut bisa jadi tidak optimal dikarenakan case ini berkaitan dengan hadiah ataupun momen yang bikin orang tersebut berkesan. Jadi bukan berarti jika Patrick suka bunga kita harus memberikan dia bunga. Bisa saja pada momen tersebut bunga tidak begitu spesial untuk Patrick. Jadi untuk mengatasi case ini kita dapat menggunakan metode sistem pendukung keputusan yang lain, yaitu sistem scoring, yang dimana kita memilih alternatif dan bobot lalu melakukan penilaian terhadap alternatif tersebut. Dengan begitu, SpongeBob harusnya dapat memilih pilihan yang lebih baik daripada hanya sebuah salaman. Karena kan kita bukan SpongeBob dan kita juga tidak terlalu mengenal Patrick, jadi kita hanya bisa mengandai-andaikan alternatif pilihan dan juga mengandai-andaikan nilai yang mungkin terhadap alternatif pilihan. Agar nantinya ketika SpongeBob menonton video ini, dia jadi lebih paham terkait sistem pendukung keputusan dan dapat mengambil keputusan yang terbaik nantinya. Di sini saya menawarkan 4 alternatif pilihan, yaitu coklat, bunga, PS5, dan salaman. Dengan bobot harga 40%, keistimewaan 30%, dan kecocokan 30%. Saya menempatkan harga dengan bobot terbesar dikarenakan saya melihat dari latar belakang SpongeBob yang sering bekerja keras tanpa pernah digaji. Oleh karena itu,
Semakin murah itemnya, maka semakin tinggi bobot dari harga. Lalu ada keistimewaan dan kecocokan. Keistimewaan dipilih karena saat itu SpongeBob di momen Valentine, di mana Valentine itu merupakan momen yang istimewa ataupun berkesan untuk beberapa orang. Lalu ada kecocokan, yang mana pilihan hadiah yang mungkin apakah cocok terhadap Patrick. Apakah mungkin kita menilai bunga itu bagus, tetapi belum tentu cocok dengan Patrick. Mungkin juga kita menempatkan coklat itu yang terbaik, tetapi Patrick tidak terlalu begitu suka terhadap coklat. Jadi nilai kecocokannya bisa jadi lebih rendah. Lalu dilihat dari nilai dalam tabel, saya menempatkan coklat dengan poin 7 terhadap harga, bunga dengan poin 8 terhadap harga, lalu ada PS5 dengan poin 2 terhadap harga, karena PS5 kan condong jauh lebih mahal dibandingkan bunga, coklat, apalagi salaman yang gratis. Untuk penilaian alternatif pilihan itu bisa saja subjektif masing-masing ataupun menggunakan polling terhadap beberapa orang. Misalnya kita melakukan polling untuk apakah coklat itu murah terhadap 10 orang. Lalu jika 7 orang bilang itu murah dan 3 orang lagi bilang mahal, itu berarti kita punya 7 poin untuk kemurahan coklat. Oleh karena itu, jika kita menggunakan penilaian saya terhadap case tadi, maka PS5 menempatkan posisi pertama sebagai hadiah terbaik untuk diberikan kepada Patrick. Akan tetapi, PS5 tidak mutlak menjadi pilihan terbaik. Jika saja budget yang dimiliki oleh SpongeBob tidak mencukupi untuk membeli PS5. Jadi, kesimpulannya untuk menentukan sebuah pilihan itu kembali ke diri masing-masing. Sistem pendukung keputusan hanya merekomendasikan alternatif pilihan, bukan menentukan pilihan yang harus kamu pilih. Pesan untuk SpongeBob, jika suatu saat menonton video ini, diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Saya Heizer selaku voice actor dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Terima kasih.